Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Narjuliansah. Nah, pada video berikut ini saya akan membahas tentang kira-kira gambaran soal untuk tes wawasan kesehatan haji itu seperti apa. Nah, ini kan kita semua sudah menyelesaikan proses e-filing dan sedang menunggu pengumuman apakah kita semua akan lolos eh, mengikuti tes wawasan kesehatan haji. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman, kira-kira soalnya itu apa saja nih bagi teman-teman yang belum pernah, biasanya juga menjadi bahan pertanyaan, kira-kira yang muncul itu seperti apa? Baik, di sini akan saya bahas tentang gambaran soal-soal yang biasanya muncul ya. Saya disclaimer terlebih dahulu bahwa mungkin bisa saja soal yang kisi-kisi atau gambaran soal yang saya bahas ini bisa saja muncul di tahun ini atau soalnya berbeda ya. Namun kita berusaha saja ikhtiar, siapa tahu soal-soal yang akan muncul itu seperti ini. Nah, mudah-mudahan saja ya teman-teman. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa untuk tahun ini tes wawasan kesehatan haji itu berbeda, diumumkan terlebih dahulu, kemudian waktunya akan diumumkan kapan kita melaksanakan tes wawasan kesehatan haji dan kesempatannya hanya satu kali ya teman-teman. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik karena kesempatan kita cuma satu kali. Baik, kita bahas beberapa gambaran soal tes wawasan kesehatan haji ini berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin untuk teman-teman yang udah pernah sih, saya yakin tidak asing dengan soal-soalnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas gambaran soal ini untuk teman-teman yang mungkin baru untuk mengikuti seleksi PPIH atau TKH Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan. Oke, kita lihat ya. Yang pertama membahas tentang regulasi ya, kebijakan-kebijakan kesehatan haji. Jadi teman-teman perbanyak literatur membaca tentang regulasi kebijakan-kebijakan, misalnya keputusan Menteri Kesehatan ya yang terakhir tahun 2023 tentang standar teknis pemeriksaan kesehatan penetapan status istitoah kesehatan jemaah haji. Nah, begitu juga dengan regulasi-regulasi yang lain ya tentang penyelenggaraan haji, kemudian tentang penanggulangan wabah, kemudian Permenkes tentang rekrutmen petugas kesehatan haji. Jadi biasanya muncul soal-soal ini ya teman-teman. Jadi baca regulasinya ya. Saya tidak akan membahas soalnya seperti apa, tapi perbanyaklah membaca karena bisa saja soal-soal yang biasa muncul di tahun sebelum-sebelumnya atau tahun kemarin itu tidak muncul di tahun ini. Jadi perbanyak membaca regulasi, itu satu ya teman-teman. Soal-soal yang biasa muncul lah tentang regulasi dan kebijakan kesehatan haji. Kemudian yang berikutnya ada singkatan-singkatan ya teman-teman. Singkatan-singkatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji, baik secara umum maupun kesehatan. Nah, jadi ini contoh misalnya KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia, biasanya seperti itu soal-soalnya. Jadi singkatan-singkatan juga biasanya muncul, BPIH, kemudian Sisko Hatkes ya misalnya. Kemudian tentang paspor ya, tentang paspor berwarna apa juga biasanya muncul. Jadi ini pengetahuan kita tentang haji secara umum dan kesehatan. Nah, kemudian gambaran petugas kloter seperti apa, komposisinya seperti apa, kemudian nama-nama bandara ya, bandara di Arab Saudi itu muncul juga.
Nah, kemudian manajemen atau manajerial pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi itu, misalnya contoh pimpinan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Arab Saudi dipimpin oleh siapa. Nah, itu biasanya seperti itu. Oke, yang kedua singkatan-singkatan. Jadi perbanyak apa ya, membaca ya teman-teman, karena ini nanti biasanya juga muncul di tes wawasan kesehatan haji. Nah, kemudian juga tentang kuota jamaah haji Indonesia ya. Biasanya muncul berapa per mil, jumlah penduduk, kuota hajinya berapa, kemudian petugas kloter itu dalam satu kloter komposisinya seperti apa, berapa jumlahnya. Nah, itu biasa juga muncul ya teman-teman. Nah, jadi pelajari juga ya pengetahuan umum. Kemudian jumlah kuota tahun sebelumnya, tahun 2023 itu juga perlu diketahui karena bisa saja itu muncul ya teman-teman. Kemudian ini komposisi kloter ya, ini juga bisa muncul. Kemudian nama-nama embarkasi ya, embarkasi pemberangkatan jamaah haji itu biasanya juga muncul. Jadi tinggal dibaca saja. Saya yakin kalau teman-teman mencari referensi terkait embarkasi ini sudah banyak. Nah, ini juga biasanya keluar soal-soal bandara-bandara embarkasi yang dijadikan embarkasi atau pemberangkatan ya jamaah haji menuju Arab Saudi. Nah, ini tentang embarkasi. Kemudian ada juga biasanya tentang embarkasi antara ya. Jadi embarkasi antara ada beberapa yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu ditetapkan dengan peraturan ya. Jadi teman-teman bisa baca peraturannya sehingga nanti yang resmi menjadi embarkasi antara itu bandara mana saja dan di kota mana saja. Ini embarkasi antara. Kemudian bahasa Arab praktis. Nah, hati-hati teman-teman. Biasanya juga muncul ya bahasa Arab praktis. Misalnya saya dalam bahasa Arab apa misalnya kan, perempuan dalam bahasa Arabnya apa, kantor haji ya misalnya maktabun haja. Nah, seperti itu biasanya muncul apoteker, dokter, siap dalam bahasa Arabnya apa, kemudian rumah sakit. Nah, ini juga harus diketahui ya teman-teman, biasanya juga muncul bahasa Arab praktis. Kemudian syarat haji ya, kita juga walaupun kita petugas kesehatan, kita juga dituntut untuk mengetahui tentang syarat haji ya. Jadi itu Islam, kemudian berakal, balik, merdeka, mampu. Nah, syarat-syarat haji juga harus kita pelajari untuk wawasan tes kesehatan haji ya, wawasan kesehatan haji. Kemudian rukun haji. Nah, rukun haji secara umum ya, terminologi dari Kementerian Agama ya, aturan-aturan rukun-rukun yang sudah disusun sesuai syariah tentang haji ini juga harus dipelajari karena bisa saja muncul pada saat pada soal tes wawasan kesehatan haji ya, tentang tawaf ibadah itu apa, kemudian apa rukunnya niat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian wukuf safari wukuf bagi yang sakit, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul, tertib. Ini rukun haji. Kemudian tentang wajib haji juga biasanya muncul. Ini juga harus dihafal lah ya atau dibaca niat ya wajib haji, kemudian mabit di Musdalifah, melempar jumroh, kemudian mabit di Mina, melempar jumroh ula ya, wusto, kemudian akobah pada hari tasrik, dan kemudian tawaf ibadah. Ini contoh ya tentang wajib haji. Biasanya juga muncul soal-soal tentang wajib haji. Kemudian amalan-amalan haji ya. Jadi tidak hanya dalam bidang kesehatan yang keluar. Jadi kadang-kadang juga tentang syariah haji atau amalan haji itu juga harus kita pahami. Nanti muncul juga di soal-soal wawasan kesehatan haji, tes wawasan kesehatan haji. Nah, ini amalan haji, ihram, tarwiyah, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lempar jamarot, kemudian mabit Mina, kemudian lempar jamarot, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tawaf wada, amalan haji.
Kemudian ada juga biasanya istilah-istilah umum tentang haji, ya, tentang tempat-tempat yang ada di Masjidil Haram. Nah, misalnya multazam, ya, tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut multazam. Misalnya seperti itu biasanya juga muncul. Kemudian tempat setengah lingkaran yang di atasnya ada talang emas, nah, Hijr Ismail. Kemudian tempat berpijaknya Nabi Ibrahim membuat Ka'bah, makam Ibrahim. Kemudian ada juga biasanya tentang jenis-jenis haji, ya, misalnya haji kiran. Apa itu haji kiran? Haji tamatu, ya. Kemudian haji ifrad atau haji ifrad, ya. Jadi harus kita ketahui juga tentang tawaf, jenis-jenis tawaf, tawaf kudum, tawaf wada, kemudian tahallul, tahallul awal, tahallul sani. Nah, itu istilah-istilah umum tentang pelaksanaan ibadah haji juga biasanya muncul. Arminah, kemudian tarwiyah, nah, dan lain-lain. Jadi perbanyak membaca sambil menunggu pengumuman, ya, barangkali teman-teman. Nah, kemudian istilah umum, kemudian tentang bagaimana rute perjalanan, ya, juga harus dipelajari. Biasanya keluar dari mulai mana saja pemberangkatan jamaah itu, kemudian berangkatnya dari bandara apa, kemudian turun di mana, kota mana, kemudian pulangnya nanti dari kota mana. Seperti itu rute perjalanan gelombang 1. Kemudian rute perjalanan gelombang kedua. Kalau gelombang kedua biasanya masuk dari bandara Jeddah, ya, karena langsung akan menuju puncak haji. Biasanya gelombang kedua. Kemudian langsung ke Mekah. Kemudian itu kalau gelombang kedua. Gelombang 1 mendaratnya di Madinah. Kemudian gelombang kedua itu di Jeddah, karena akan mendekati puncak haji. Nanti pulangnya bertukar, ya. Nah, itu rute. Biasanya juga muncul soal-soal ini, ya, teman-teman. Kemudian tentang larangan ihram, ya. Ini juga harus teman-teman ketahui, biasanya muncul, ya, soal-soal ini. Kemudian hal yang diperbolehkan dalam ihram. Ya, intinya dibacalah, ya, tentang syariat-syariat haji, karena ini biasanya juga muncul. Tidak hanya soal-soal tentang kesehatan yang muncul. Kemudian tentang manajemen pelaksanaan PPIH di Arab Saudi, ya, di Dakar, terdiri dari beberapa Dakar, ya, untuk sekedar diketahui bahwa ada 3 Dakar, bandara, kemudian Dakar Madinah, Mekah. Nah, ini membawahi Jeddah, Arafah, bandara, kemudian Madinah, Mina, kemudian Mekah, Musdalifah. Ini biasa keluar juga. Kemudian istilah pelayanan kesehatan haji, visitasi, kemudian bagaimana tahapan pemeriksaan. Nah, kategori istitoah, ya, biasanya muncul ada mandiri, observasi, pengawasan, tunda. Nah, kemudian muncul juga biasanya soal-soal tentang yang memenuhi syarat seperti apa, kemudian tidak memenuhi syarat sementara, tidak memenuhi syarat. Itu seperti apa kondisi-kondisi yang dikategorikan tadi, gitu. Itu juga dipelajari di KMK yang tadi yang terbaru 2023 tentang istitoah. Jadi teman-teman bisa baca di situ, ya. Nah, kemudian tentang penyakit-penyakit umum yang biasanya didapat di Arab Saudi, ini juga perlu dipelajari, ya, teman-teman. Ini kasuistik sehubungan dengan kita sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis. Kemudian heat stroke, ya, kasus-kasus yang umum penanganannya seperti apa. Nah, kemudian tentang umum juga ini, ya, tentang gelang risti jamaah, ya. Kemudian tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh jamaah haji pada saat penerbangan. Nah, itu juga biasanya muncul. Nah, contoh misalnya DVT, deven trombosis, sumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian ada jet lag, ya, ketika dia naik pesawat. Nah, kemudian dekompresi, dehidrasi, penyakit ketinggian. Kemudian tentang vaksin, ya, ini juga muncul biasanya. Tentang vaksin untuk jamaah haji, ya. Semuanya ada di regulasi, dan untuk referensi bisa teman-teman, ya, googling, ya, barangkali, ya, bisa cari, dibaca, sambil juga sharing, ya, dengan teman-teman yang sudah pernah bertugas
Insya Allah nanti biasanya mereka berbagi ya tentang jawaban-jawaban apa soal-soal yang biasa muncul gitu kan. Kemudian upaya pencegahan KLB ini secara umum ya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, gambaran soal tes wawasan kesehatan haji sambil menunggu pengumuman apakah kita lanjut pada tahap tes wawasan kesehatan haji. Intinya dipersiapkan ya teman-teman, karena ini hanya satu kali kesempatan dan sistemnya di tahun ini adalah dalam pengawasan ya. Kita langsung melakukan tes di waktu yang ditentukan, tentu juga harus membutuhkan persiapan ya, karena hanya kita sendiri yang bisa mengerjakan dan kesempatan itu hanya satu kali. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, jadi tetap berusaha, ikhtiar, dan pelajari semua tadi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan tes wawasan kesehatan haji apabila nanti teman-teman lolos pada tahap itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang kira-kira soal apa saja yang mungkin muncul pada tes wawasan kesehatan haji. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan lanjut pada tes wawasan kesehatan haji, dan tentu kita sama-sama mendoakan semoga sukses untuk mendaftar menjadi calon petugas kesehatan haji tahun 2024. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.